Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini masih diberi karunia kesehatan, dan juga yang lebih utama adalah karunia keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wajib bagi kita sekalian untuk menjaga, senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ini adalah merupakan harta yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Allah menjadikan keimanan itu lebih bagus, lebih utama dari bumi dan seisinya ini. Kalau bumi dan seisinya ini dijadikan emas secara keseluruhan, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 91, yang di situ Allah menyampaikan betapa berharganya keimanan. Kalau sekiranya bumi dan seisinya ini dijadikan sebagai emas untuk menembus kekufuran selama ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka tidak akan bisa ditebus keimanan itu dengan emas sepenuh bumi. Karena itulah keimanan yang sangat besar ini di sisi Allah harus kita jaga. Ketakwaan adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh tidak, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya, kita harus selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa yang kita lakukan itu selalu seiring dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sesuai dengan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah, segera menunaikan, kalau dilarang, maka segera tinggalkan. Maka tidak boleh tidak, kita harus bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan utama dalam kehidupan, sehingga kita sekalian ini dalam hidup ini bisa memahami jati dirinya, siapakah sebetulnya manusia ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran bahwa kita adalah Bani Adam. Bani Adam adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam. Nah, apa kemudian misi dan visi utama Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini? Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Siapa yang dimaksud? Adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah khalifah di muka bumi ini. Artinya punya misi yang besar, menjaga bumi ini, memeliharanya, melestarikannya, mengamankannya. Ini adalah misi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam juga dikarunia anak sebagai pelanjut generasi. Untuk apa? Sama misinya adalah untuk menjaga agar bumi ini tetap lestari, agar bumi ini tidak rusak, agar bumi ini tetap terpelihara, dan bumi ini mendatangkan kemaslahatan yang banyak. Karena Allah menyiapkan bumi ini adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan di akhirat kelak, untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Siapapun mereka yang bisa mempergunakan hidupnya di muka bumi ini dengan kebaikan, dengan kemaslahatan, dengan kemanfaatan, dan menjaga seluruh isinya, termasuk di sini adalah manusianya, maka Allah menyiapkan surganya, Allah menyiapkan ridhonya. Sebaliknya, orang-orang yang merusak bumi, orang-orang yang menjadikan hidupnya penuh dengan kezaliman, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan penyengsaraan orang-orang yang ada di dalamnya, dan perusakan hewan, tumbuhan, laut, darat, dan semuanya, maka Allah menyiapkan bagi mereka adalah neraka jahanam. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam adalah merupakan khalifah di muka bumi. Kita Bani Adam ya tetap sama, bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW
di muka bumi ini mengatur manusia dengan tatanan yang berasal dari Allah. Mengatur dan mengembalikan fungsinya manusia ini yang selama ini sudah disimpangkan oleh sebagian besar manusia. Mengatur bumi ini yang selama ini sudah disimpangkan oleh kehidupan manusia dengan apa? Dengan tidak lagi menyembah kepada Allah, dengan tidak lagi taat kepada Allah, dengan menyimpang pola kehidupannya, baik dalam tatanan sosial, bahkan tatanan kenegaraan. Islam yang dirisalahkan Rasulullah Muhammad SAW telah mengembalikan fungsinya. Untuk apa? Untuk mengatur manusia ini sesuai dengan fungsi yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS. Menjaga bumi ini, menjaga manusia, mengaturnya. Karena jumlahnya manusia semakin banyak, apalagi di zaman kita ini semakin banyak. Kalau tidak diatur dengan sebuah sistem, kalau tidak diatur dengan sebuah tata aturan yang berasal dari Allah SWT, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kerusakan. Jika terjadi kerusakan, maka yang terjadi adalah halak, ada kehancuran. Kita tidak ingin yang demikian terjadi. Karena itulah Rasulullah SAW, para sahabat menata kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dengan maksud apa? Karena dalam Al-Quran juga sudah disampaikan, tidak lain adalah diaturnya semua kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak lain, misi Rasulullah SAW adalah agar supaya kita ini menjadi umat yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak terhadap perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT. Dengan mengikuti ajaran Allah, dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diterapkan dalam kehidupan yang nyata, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Akhirnya apa? Rasulullah pada zamannya, sahabat yaitu khulafa rasyidin pada zamannya, dan juga pada khulafa setelahnya, terbukti memberikan uswah yang terbaik, terbukti telah memberikan paket kehidupan yang terbaik, sistem yang terbaik, dan pengaturan umat yang terbaik. Apa buktinya mereka kemudian menunjukkan yang terbaik? Kita lihat masyarakat di zaman Rasulullah, di zaman ketika dipimpin Rasulullah, masyarakat di zaman ketika dipimpin oleh khulafa ar-rasyidin, dan juga dipimpin oleh khulafa setelahnya. Apa yang terjadi? Umat begitu merasakan keamanan, umat begitu merasakan ketentraman, umat begitu merasakan keadilan, dan umat begitu merasakan kemakmuran. Tidak hanya itu, umat begitu merasakan ketentraman dalam hidupnya, kemudian kebahagiaan dalam hidupnya, bisa menyembah kepada Allah, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang syirik, terhindar dari berbagai macam kezaliman. Kenapa? Kezaliman ketika itu ada, kemudian segera diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin yang adil dalam sistem-sistem yang berasal dari Allah SWT. Pada masa Nabi disebut sebagai fase nubuwah. Pada masa berikutnya yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Nah, sekalipun pada fase-fase berikutnya disebut dalam hadis adalah mulkan adon, ya, termasuk mereka sekalipun demikian tetap menjalankan syariat Allah secara kafah. Dengan demikian, kegemilangan Islam, kejayaan Islam, dan kemajuan Islam hingga sampai ke negeri yang paling timur, yaitu negeri kita ini, atau mungkin yang timur lagi, Papua Nugini. Kenapa? Tidak mungkin dengan fasilitas yang terbatas, tidak mungkin dengan sarana dan prasarana terbatas, akhirnya bisa mencapai 2/3 dunia. Jika sistem, tatanan, aturan, pemikiran, pemahaman, akidah yang diyakininya tidak memberikan kepuasan dan tidak memberikan kebaikan untuk manusia. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada penjenengan semua agar supaya ayo kita kembali kepada ajaran Allah. Mari kita pahami, mari kita aplikasikan ajaran Allah SWT ini, sehingga apa? Sehingga kita meraih apa yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul, dilakukan oleh para tabi'in, yaitu apa? Khairu umat yang terbaik. Pak, insya Allah ini bisa dilaksanakan dengan kita melaksanakan Islam secara kafah dalam kehidupan, baik secara pribadi, bahkan juga dalam bernegara. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini, ya, yang kita kerjakan ini, mendapatkan petunjuk, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian uraian singkat yang saya mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.